Anies Baswedan, Bu Risma, Sandiaga Uno, atau AHY? Siapakah figur-figur yang paling kuat untuk menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta pada 2022 mendatang? Kita lihat datanya sama-sama. Dua tahun dari sekarang, seharusnya kursi Gubernur DKI Jakarta yang sementara ini diduduki oleh Pak Anies Baswedan itu seharusnya diperebutkan kembali. Walaupun nasib pilkada di 2022 dan 2023 itu belum jelas apakah dia akan tetap dilangsungkan di tahun 2022 atau dimundurkan di tahun 2024. Tetapi rasanya persepsi publik dan realnya kontestasi untuk memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta itu memang sudah terasa sampai sekarang. Mengapa? Karena memang DKI Jakarta itu merupakan daerah utama dan berkaca dari sejarah, daerah ini sering dijadikan batu loncatan menuju 2024. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, ngobrol dengan data bersama Riko Marbun, kita akan membahas apa yang difikirkan oleh publik atau persepsi publik tentang siapa yang cocok untuk menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta mendatang. Pada tanggal 31 Januari hingga 3 Februari 2021, kami mengambil data persepsi terhadap kurang lebih 500 warga DKI Jakarta untuk melihat apa pikiran mereka tentang orang-orang yang cocok menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta. Mari kita lihat datanya bersama-sama. Seperti yang Anda lihat pada gambar, segmen pertama yang data yang bisa kita lihat bersama-sama ini adalah top of mind calon gubernur. Apa itu top of mind calon gubernur? Top of mind itu adalah sebuah pertanyaan yang didesain untuk melihat apa reaksi spontan yang dimiliki oleh para responden atau warga terkait tentang nama calon gubernur. Jadi kami menanyakan secara mereka tanpa menggunakan alat bantu kuesioner begitu ya. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang menurut Anda cocok menjadi gubernur begitu ya DKI Jakarta apabila pemilihan dilakukan saat ini. Maka kita bisa melihat posisi pertama itu masih dipegang oleh Pak Anies Baswedan 40,5%, posisi kedua itu dipegang Ibu Risma 16,5% seperti Anda lihat, dan yang menarik ini adalah posisi ketiga itu dipegang oleh Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok 8,5%. Kemudian ada tokoh seperti Sandiaga Uno 3%, tokoh seperti Pak Ridwan Kamil 0,5%, Pak Jarod 0,5%, Pak Triwisaksana 0,5%, Pak Prasetyo Edi Marsudi 0,5%, artis ya Mbak Im Wong 0,5%, Ahmad Riza Patria 0,5%, dan Abraham Lunggana atau Haji Lulung 0,5%, dan mereka yang menyatakan belum menentukan pilihannya itu kurang lebih ada 28%. Temuan kedua dalam survei ini, apabila yang pertama tadi itu adalah top of mind gubernur, maka pertanyaan spontan kedua itu kita tanyakan tentang calon wakil gubernur. Bila diadakan pilkada pada saat ini, maka yang dipilih oleh publik Jakarta adalah seperti yang Anda lihat pada layar. Yang pertama itu adalah Sandiaga Uno 14,5%, Riza Patria 13%, Ibu Risma 3,5%, Jarod 3,5%, Pak Ganjar 2%, Haji Lulung 1,5%, Raffi Ahmad 1%, Gatot Nurmantio 1%, Ahok 1%, Ridwan Kamil 0,5%, Giring 0,5%, dan undecided 58%. Temuan ketiga dari survei kita ini adalah apabila dua pertanyaan sebelumnya itu kita lakukan secara spontan tanpa menggunakan alat bantu nama. Nah, pada segmen ini kami memberikan pilihan nama, kurang lebih ada 16 nama dengan tetap menyertakan kesempatan bagi para responden apabila nama-namanya tidak ada, mereka boleh menyebutkan siapapun yang tidak ada di dalam alat bantu tersebut, atau bisa kita sering kenal dengan nama pertanyaan semi terbuka.
Siapakah calon gubernur yang memiliki tingkat pilihan paling tinggi? Nah, ternyata di jawaban oleh publik kita bisa lihat di dalam layar ini begitu ya. Yang pertama itu tetap yang paling tinggi itu Anies Baswedan di angka 42,5%. Kemudian disusul yang kedua oleh Ibu Risma 23,5%, Sandiaga Uno 5,5%, AHY 3,5%, Ahok, nah yang tadinya sempat tinggi turun begitu ya di 2%, Haji Lulung 2%, Triwisaksana 1,5%, Adi Wijaya 1,5%, Pak Prasetyo Edi Marsudi 0,5%, Baimong 0,5%, Rahmat Effendi 0,5%, Pak Muhammad Taufik 0,5%, Khairuddin 0,5%, Eko 0,5%, dan Ahmad Riza Patria 0,5%, serta undecided 14,5%. Nah, temuan keempat dari survei persepsi tentang calon gubernur DKI Jakarta, kami melakukan survei ini tidak hanya sekali, tetapi sebenarnya tahun lalu pada bulan Juli 2020 kami juga sudah pernah mengambil data dan kami menemukan adanya pergeseran suara baik yang naik maupun yang turun, terutama di peringkat 4 besar begitu ya. Nah, bisa kita lihat ini ada 4 orang yang mengalami kenaikan dan penurunan. Kalau pada bulan Juli 2020 tahun lalu itu 4 besarnya itu masih adalah Anies Baswedan di peringkat pertama, kemudian Sandiaga Uno di peringkat kedua, kemudian di peringkat ketiga dan keempat itu ada Ibu Risma dan AHY. Sekarang posisinya mengalami perubahan. Pertama ada peningkatan suara dari beberapa calon. Yang mengalami peningkatan tipis itu seperti Anies Baswedan. Anies Baswedan meningkat suaranya dari 40% di tahun lalu, sekarang di angka 42,5%. Yang mengalami peningkatan pesat pada survei tahun ini dari posisi tahun lalu itu adalah Ibu Risma. Bu Risma itu dari posisinya kurang lebih 4,2%, sekarang naik di angka 23,5%, berarti hampir naik 6 kali lipat ya. Mungkin itu terjadi karena beberapa bulan yang lalu itu setelah diangkat menjadi Menteri Sosial oleh Pak Jokowi memang terlihat exposure dan exposure atas kegiatan Ibu Risma itu sangat tinggi sekali. Dan publik sebenarnya juga sudah menunggu-nunggu begitu ya, kira-kira apakah Ibu Risma itu akan menjadi penantang kuat dari Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian ada 2 orang yang mengalami penurunan suara, yaitu Pak Sandiaga Uno dan AHY. Sandiaga Uno dari 14,2% itu justru turun ke angka 5,5%, itu artinya dia dari peringkat kedua turun ke peringkat ketiga. Kemudian AHY mengalami penurunan tipis dari 4,2% ke 3,5%. Temuan selanjutnya setelah tadi kita melihat siapa-siapa yang diinginkan oleh publik, terutama 4 besar ya, 4 besar itu ada Anies Baswedan, Ibu Risma, kemudian Sandiaga Uno dan AHY. Sementara ini kami menanyakan juga kepada mereka untuk mengeksplorasi kenapa mereka memilih calon-calon itu. Dan kami hanya menampilkan 3 besar saja seperti yang Anda lihat, sehingga kita bisa memahami apa yang dipikirkan oleh publik pada saat mereka memilih nama-nama tersebut. Nah, untuk Anies Baswedan 5 besar dari alasan publik, tapi Anda bisa melihat di layar itu alasan secara lengkapnya, dan pertanyaan ini kita lakukan secara terbuka, artinya publik bebas menjawab apa saja. Alasan paling utama orang memilih Anies Baswedan 5 besarnya adalah 18,6% menyatakan kinerjanya bagus, kemudian 11,9% menyatakan bahwa Anies Baswedan ini religius ya, atau dianggap pro-Islam begitu. Kemudian 5,2% ya, alasan yang ketiga membawa perubahan yang baik di Jakarta. 3,1% publik yang ingin memilih Anies Baswedan menyatakan sebaiknya Anies Baswedan dipilih lagi karena untuk melanjutkan adanya keberlanjutan program selama ini. Dan 3,1% menganggap bahwa Pak Anies ini peduli dan dermawan. Alasan selanjutnya Anda bisa lihat pada layar. Bagaimana dengan Ibu Risma? Nah, sebagian besar orang memilih Ibu Risma karena 14% itu menganggap kerjanya bagus. Kerjanya bagus di sini baik dia sebagai mantan wali kota Surabaya ataupun posisi beliau pada saat ini sebagai Menteri Sosial yang kita melihat gebrakannya pada saat beliau
baru diangkat menjadi mensos itu terlepas dari segala kontroversinya itu cukup menghebohkan. Yang kedua, alasan kedua ini gaya Ibu Risma yang mirip dengan Pak Jokowi ya, belusukan. Jadi publik di Jakarta melihat Ibu Risma ini kemudian terasosiasi dengan gaya Pak Jokowi yang belusukan ya, suka turun langsung dan menemui warga begitu. Dan yang ketiga itu cepat tanggap 8,5%, tegas ya 7,4%, dan peduli serta dermawan 7,4%. Itu untuk Ibu Risma. Bagaimana dengan kandidat yang ketiga yaitu Sandiaga Uno? Walaupun dia mengalami penurunan suara, tetapi posisinya pada saat ini memang masih masuk dalam 3 besar. Alasan pertama, Pak Sandiaga Uno dipilih karena warga Jakarta melihat bahwa ini sosok yang tepat terutama di era krisis seperti ini ya, yaitu pengusaha 22,8%, dan kemudian sosoknya yang dianggap mewakili anak muda 9,1%, dianggap bisa membuka lapangan kerja 9,1%, peduli dan dermawan 4,5%, dan populer 4,5%. Salah satu temuan menarik menurut kami adalah pada saat kami mencoba melakukan simulasi head to head. Head to head itu artinya apabila ada 2 calon yang kita anggap kuat, kemudian kita tawarkan ke publik mana yang mereka pilih. Kalau tadi apabila ada banyak nama begitu ya, pada segmen awal misalnya publik dibebaskan untuk memilih siapa saja, mereka menyebut sampai sekian belas nama. Kemudian kami mengajukan skenario ada 16 nama mereka pilih. Nah, pada kesempatan kali ini kami hanya mengajukan 2 nama. Ini terlihat sekali ada perbedaan suasana kompetisi. Apabila sebelumnya itu perbedaan antara Anies Baswedan dari skenario sebelumnya ya, apabila nama yang diajukan itu lebih dari 2, itu perbedaan elektabilitas antara Anies Baswedan dan calon-calon setelahnya itu ada di dalam rentang 2 digit, artinya di atas 10%. Tetapi apabila calon itu hanya 2, pada kesempatan kali ini kami hanya mengajukan Anies Baswedan melawan Tri Risma hari ini, ternyata situasinya itu berubah jauh. Kalau kita hanya mengajukan 2 nama seperti yang Anda lihat, itu Anies Baswedan suaranya 45%, Ibu Risma 36%, undecidednya 19%. Itu artinya selisih yang tadinya pada skenario-skenario sebelumnya itu di atas 2 digit atau double digit atau di atas 10%, sekarang selisih suara antara Anies Baswedan dan penantang terdekatnya dalam hal ini Bu Risma hanya 9% atau single digit. Itu artinya persaingan suara memperebutkan kursi DKI 1 apabila hanya ada 2 calon itu akan berlangsung dengan ketat, dan Pak Anies Baswedan rasa-rasanya tidak akan menang dengan mudah sementara ini apabila kita lihat dari angkanya. Selain itu, ternyata dari data head to head ini kita bisa menemukan satu fakta, bahwa walaupun Pak Anies Baswedan bisa menang walaupun tidak mudah, tetapi kenyataannya data juga menunjukkan peluang orang yang ingin menantang Pak Anies Baswedan untuk menggantikannya juga terbuka besar. Bisa kita lihat dari data, jika hanya ada 2 pasang, itu ternyata selisih elektabilitas antara Ibu Risma dengan Pak Anies Baswedan itu hanya 9%. Dan kalau berkaca dari banyak pilkada, selisih single digit atau di bawah 10%, dalam hal ini 9%, itu sebenarnya tidak terlalu jauh.